Oke, sebelum lanjut video, sebelum mulai, gua harus kasih tahu ke lu dulu, ini bukan video perbandingan ya. Sekali lagi, ini bukan video perbandingan, ini bukan video komparasi, ini bukan video versus. Melainkan, gua hanya ingin merekomendasikan kalau lu belum mampu beli HP yang kameranya bagus, ya ada opsi lain gitu. Gua bakal rekomendasiin satu HP. Dan kemarin gua sempat bahas Poco X3 Pro ya. Ini lumayan gacor sih, HP-nya gacor, kenceng ya. Dan kameranya ya oke lah ya lumayan lah lumayan. Cuman masalahnya Poco X3 Pro ini menurut gua ini bahaya sekali buat lu pakai ya. Ya ini HP memang lumayan enak ya. Tapi entah kenapa Poco X3 Pro ini menurut gua bakal ada resiko sejuta masalah yang bakal lu hadapin ketika lu bener-bener niatin diri lu tuh buat pakai si Poco X3 Pro ini ya. Kenapa? Karena iya rawan rawan mati total. Banyak banget problem yang ada di Poco X3 Pro. Jadi menurut gua udahlah, lo kalau ada kepikiran buat beli Poco X3 Pro, ntar aja, tunda, jangan kalau bisa. Nah, gua ada rekomendasi yang menurut gua lumayan goks ya, yaitu Poco juga, tapi Poco X3 NFC. Ini dari sisi mesin, dari segi mesin beda ya dengan X3 Pro. Jadi, handphone ini punya kasta yang berbeda dengan X3 Pro. Nah, kenapa gue bahas? Karena di video ini gue bakal bahas buat lu yang memang ada kebutuhan buat kamera atau video, rekam video atau jepret-jepret, tapi sekiranya lu pengen beli iPhone belum mampu. Nah, gue punya rekomendasinya nih, Poco X3 NFC. Semua yang ada di video ini memang bukan yang terklimaks ya. Lu bisa pilih opsi lain lah, bisa pilih model-model lain, ada merek A, B, C, D. Tapi di video ini gue ngerekomendasiin satu dulu, yaitu si varian Poco X3 NFC ini. Lalu kenapa ini bang yang lu rekomendasiin? Karena ya ini video closingan boy. Ya closingan akhir tahun. Gue gak tahu lu nontonnya tahun berapa. Mungkin tahun 2050. Atau mungkin lu nonton video ini pas lagi detik-detik kiamat. Who knows ya kan. Oke, gue pengen bahas kameranya dulu ya. Di sini ada 2 poin yang gue bakal selipin di video ini. Kenapa HP ini jauh lebih worth it. Maksud gue cukup worth it untuk dibeli. Yang pertama kalau kita bahas kamera, seperti yang kita tahu kalau lu pengen merekam video yang stabil, oke, Android juga ada, cuman rata-rata kalau lu budgetnya kentang kere-hore, ya opsinya itu bisa lu beli HP-HP yang iPhone yang udah mulai berumur. Yang dimana which is itu harganya udah mulai ngedrop ya, udah mulai down harganya, drone lagi. Yang artinya HP lu itu bukan HP baru, cuman lu masih bisa lah nikmatin fitur perekaman video yang lumayan oke. Nah kalau kita ngomongin kamera, iPhone itu bukan terkenal kamera jepretannya yang banyak fitur, tapi melainkan ya kamera apa adanya, senatural mungkin hasil jepretan maupun perekaman videonya. Oke, kita coba move ke Poco X3 NFC ini. Kenapa lu rekomendasiin ini bang? Jawaban gua karena handphone ini baik foto, fitur, dan hasil perekaman videonya itu sesuai banget dengan harganya. Jadi kalau sekiranya lo pengen beli HP, pengen buat rekam video, tapi lo belum mampu buat beli iPhone, meskipun iPhone second itu udah tua, tapi kan iPhone kan ada aja mahal bagi sebagian orang kan. Kayak iPhone resmi harga 3 juta, 4 juta, nggak semua orang tuh mampu membelinya ya. Ya ekonomi orang beda-beda lah, tapi gue doain semoga rezeki kalian lancar. Nah, gue punya opsi lain ya si Poco ini, nanti gue coba jelasin. Kita skip dulu ke display dulu. Nah ini poin yang kedua, gue bakal nyenggol masalah display juga. Kalau masalah display ini berkaitan banget dengan gimana cara kita pakai ini dalam jangka panjang. Jangka panjangnya apa sih? Kalau sekiranya handphone itu displaynya enak, tampilannya enak, memanjakan mata, otomatis gue yakin lu bakal betah pakai HP lu. Yang dimana iya, dalam pemakaian harian lu bakal lebih produktif karena layarnya nyaman, lu suka pakai HP-nya dan lain-lain. Nah, di sisi display ini, kalau kita lihat layar iPhone yang harga 3 juta, 4 juta itu nano-nano ya, udah ada yang dapat OLED tapi terlalu jadul atau IPS panel yang nggak terlalu jadul. Ya contoh kayak iPhone 11, XR, kayak gitu-gitulah. Lu udah pada tau lah. Nah, sedangkan si Poco ini dengan budget 1 jutaan, lu dikasih layar yang udah tinggi banget refresh rate-nya itu di 120 ya. 120 Hz yang dimana menurut gua ini udah berasa flagship. Lu bayangin aja, kalau lu beli iPhone, itu layarnya masih di bawah 120 semua cuy. Di harga yang murah meriah ya, maupun yang mahal sekalipun.
Sedangkan layar ini udah 120. Nah, oke, kita balik lagi ke topik. Nah gini, kalau kamera iPhone itu sebenarnya jauh lebih bagus daripada Poco ini. Lu nggak bisa tuding masalah itu. Cuman masalahnya gini, kalau lu belum mampu buat beli iPhone ya, kayak ya udahlah gue nyicil dulu dah, gue beli HP apa ya. Nah, batu loncatannya lu bisa dari Poco ini dulu, karena apa yang ada di iPhone ini, fitur-fiturnya, perekaman videonya, stabilnya, dan lain-lain, menurut gua itu ya masih masuk lah di logika gua ketika gua pakai si Poco X-Ray NFC ini. Kenapa? Kalau kita lihat si iPhone ini dia cuman menggunakan satu lensa. Ya kalau lu budget 2 juta 3 juta, kalau lu ambil yang resmi lebih mahal lagi. Contoh kayak iPhone SE Gen 2 atau Gen 3. Di atas ini yang menurut gue kameranya bagus 11 atau 12 ya, antara itu. Tapi budgetnya berkali-kali lipat lagi dibandingkan si Poco ini. Nah sedangkan Poco ini lu dikasih fitur yang udah lengkap banget nih. Tapi ada tapinya. Hasil jepretannya nggak sebuluk HP-HP lain. Kalau lu beli HP baru harga 1 jutaan yang setara dengan Poco X-Ray NFC ini, gua bisa jamin, gua bisa pastikan itu lebih burik dari HP ini. Jadi HP ini jatuhnya jauh lebih kepake kameranya. Dan itu masalah jepretan ada mode malam, ya potret dan lain-lain. Even kalau kita bandingkan dengan Pixel sekalipun, kalau kita ambil kayak Pixel harga 1 jutaan kayak Pixel 3a, gua masih lebih suka kamera Poco cuy. Kenapa? Karena gue lebih butuh buat perekaman video. Nah buat perekaman video Pixel 3a menurut gue udah kurang ya. Apalagi kamera depan Pixel 3a menurut gue kurang banget ya. Entah kenapa develop apps-nya, software-nya maksud gue, kenapa nggak fokus ke kamera depan juga nih si Pixel. Jadi kalau lu mau yang bagus-bagus, lu tuh beli Pixel tuh yang harga 3 juta, 4 juta ke atas. Nah itu buat perekaman videonya masih oke punya, dan untuk 4K-nya nggak terlalu bikin HP panas ya, karena chipsetnya juga masih lumayan oke gitu. Tapi harganya mahal sekali ya. Sedangkan kalau lu beli Poco, lu nggak seribet Pixel ya. Lu beli Poco yang harga 1 jutaan pun kayak Poco X3 NFC ini, untuk perekaman videonya itu ada mode stabilannya yang dimana itu kepake banget. Jadi ini alternatif ya, gue aja yang pakai iPhone aja, alternatif gue kalau lagi nge-review itu gue paling suka salah satunya kamera si Poco X-Ray NFC, karena ya seberguna itu kameranya. Nah balik lagi masalah display nih, tadi udah gue singgung 120Hz. Ini yang gue suka dari si Poco X-Ray NFC ini. Lu bayangin, lu ngerekam video di 60 fps misalnya, dan lu ngedit ya kan, dan lu pengen ngelihat hasil videonya, itu bakal lebih indah, bakal lebih mantep, endes ketika lu pakai layar yang 120. Semuanya tuh kerasa smooth sekali, dan itu naikin mood gua saat gua ngedit. Dan gua udah pernah nyoba ini beberapa bulan yang lalu, dan itu bener-bener ngebuat pikiran gua tuh berubah. Tadinya gua nganggap si Poco ini apa sih, kayak HP daily pada umumnya. Ternyata ini lebih dari cukup. Makanya menurut gue ya, kalau lu sekiranya belum mampu beli iPhone atau memang lagi ngumpulin, menurut gue si Poco X3 NFC ini buat batu loncatan. Abis itu kalau lu udah ada rezeki baru lu beli iPhone, menurut gue sah-sah aja. RAM-nya 6GB, performanya oke ya, setara dengan iPhone yang harga yang sama. Kameranya juga lumayan gokil ini HP.